Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu peduli akan kita. Bapa yang di surga mengerti akan keberadaan kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mohon dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kasih. Engkau sungguh baik, kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau telah mengasihi kami ya Bapa, dan kami ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami sadar kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Kami sering mengecewakan hati Tuhan lewat perasaan, pikiran kami yang sia-sia. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu agar kami layak di hadapan Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga. Kami menyerahkan jalannya acara ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau memimpin, memberkati dari awal hingga selesai. Biarlah semua yang kami lakukan dalam acara ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa serta ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada pagi ini di rumah Tuhan sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Di dalam
Puji Tuhan, Allah sungguh luar biasa bagi kita. Mari kita naikkan pujian, Allah sumber segalanya. Ku masuk dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini merasakan sukacita, amin. Baik, kalau pagi ini kita penuh ucapan syukur, kita juga merindukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Saya ajak jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanannya bagi kita. Dia memberikan kasih-Nya, Dia memberikan segalanya bagi kita. Bahkan hidupnya Dia berikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita naikkan pujian, pengorbananmu sempurna. Rancangan-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kami dapat kembali menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, memohon belas kasihan dari Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati kami, agar firman-Mu menuntun kami di jalan-jalan yang benar, sehingga kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Injil Matius 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini di minggu yang kedua, kita akan belajar tentang hamba yang setia. Kita akan membahas tentang hamba yang setia. Bapak Ibu Saudaraku, Matius 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51 ini adalah kelanjutan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang kedatangannya kembali. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang kesetiaan seorang hamba menanti kedatangan tuannya, kontras dengan seorang hamba yang jahat yang tidak sabar menanti kedatangan tuannya. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51 ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di sini Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya menjadi hamba yang setia dalam menanti kedatangan tuannya. Siapakah tuannya itu? Di sini Alkitab mencatat bahwa tuannya itu adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada dua sikap seorang hamba. Yang pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana yaitu melakukan tugasnya dengan baik sampai ketika tuannya datang, dalam ayatnya yang ke-46. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ada juga hamba yang jahat yang tidak sabar menanti kedatangan tuannya, sehingga dia mulai melakukan kejahatan, yaitu mulai memukul hamba-hamba yang lain. Kemudian dia akan makan dan minum bersama pemabuk-pemabuk, dalam ayatnya yang ke-49. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita perhatikan di dalam teks ini, ternyata tuannya akan memberikan upah kepada hamba-hambanya itu. Nah, bagi hamba yang setia, tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas dari segala miliknya. Ketika hambanya itu setia, maka tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya, dalam ayatnya yang ke-47. Tetapi kontras sebaliknya dengan hamba yang jahat.
Hamba yang jahat itu yang tidak sabar menanti kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan tuannya, maka Alkitab berkata hamba yang jahat itu akan dihukum dalam ayatnya yang ke-51. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menemukan ada 3 ciri hamba yang setia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada pendengarnya pada waktu itu. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam ayat 45 bagian A, firman Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri seorang hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Ciri yang pertama, hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kata setia dalam ayat 45 bagian A ini berasal dari kata pistos, yang artinya adalah trustworthy atau dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang yang mendengarkan pada waktu itu bahwa seorang hamba yang setia adalah hamba yang trustworthy, hamba yang dapat dipercaya oleh tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita saat ini adalah, apakah kita sudah menjadi hamba yang setia? Apakah kita sudah menjadi hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Itu sebabnya Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan mengajak kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, dapat dipercaya oleh Tuhan. Inilah ciri yang pertama, seorang hamba yang setia dapat dipercaya. Yang kedua, kita perhatikan dalam ayat 45 bagian B, firman Tuhan berkata, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ciri yang kedua, hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hamba yang setia adalah orang yang diangkat oleh tuannya untuk memberikan orang-orang makan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa orang yang diangkat adalah mereka yang dapat dipercaya dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketika dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, akan diangkat, akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, karena dia menjadi hamba yang dapat dipercaya, bertanggung jawab melakukan tugas-tugasnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita pada saat hari ini adalah, saat ini sudahkah kita melakukan tugas kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Selama kita masih di dunia ini, selama kita menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan memberikan kita tugas-tugas yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena firman Tuhan berkata, kelak apa yang kita lakukan, baik buruk ataupun baik, akan dipertanggungjawabkan di dalam Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah kita melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan dengan penuh tanggung jawab? Salah satu tanggung jawab kita, tugas kita selagi masih ada di dunia ini adalah melakukan amanat agung Tuhan kita, yaitu pergi memberitakan kabar baik, pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah ciri yang kedua. Seorang hamba yang setia adalah hamba yang bertanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya kepada dia. Yang ketiga, yang terakhir, hamba yang setia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ini, kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-46 sampai 47, firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri yang ketiga, seorang hamba yang setia adalah hamba yang tekun melakukan tugasnya sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hamba yang setia adalah hamba yang bertekun mengerjakan tugasnya sampai tuannya datang, sampai finish, sampai selesai. Dalam ayatnya yang ke-46, hamba yang bertekun akan bahagia, kata firman Tuhan. Hamba yang bertekun, hamba yang setia akan berbahagia. Karena apa? Karena akan mendapatkan upah dari tuannya. Tetapi sebaliknya, hamba yang tidak setia, hamba yang jahat akan mendapatkan upah, yaitu hukuman yang datang dari tuannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang hamba yang setia bukan hanya dapat dipercaya. Seorang hamba yang setia bukan hanya bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, tetapi seorang hamba yang setia juga menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sampai akhir, sampai selesai, sampai finish, sampai tuannya datang kembali. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang mengawali tugasnya dengan baik, tetapi juga banyak orang yang mengakhiri tugasnya dengan tidak baik, tidak sampai garis akhir. Mereka tidak menyelesaikan pertandingannya dengan baik, sehingga mereka didiskualifikasi, gagal, dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya kita mari belajar dari seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Rasul Paulus menulis surat ini kepada anak didiknya Timotius. Dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan berjanji untuk mengakhiri pertandingan kita dengan setia, dengan sampai ke garis akhir dengan baik? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa hamba yang setia adalah hamba yang dapat bertekun menyelesaikan tugasnya sampai akhir, finish dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar ada 3 ciri hamba yang setia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dia dapat dipercaya. Yang kedua, dia bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Yang ketiga, dia tekun melakukan tugasnya sampai akhir, sampai selesai. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi hamba yang setia, menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya sebelum dia datang kembali, mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dapat dipercaya, melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik, dengan bertanggung jawab selama masih ada di dunia ini. Dan yang terakhir adalah mari kita melakukan tugas kita dengan tekun sampai garis akhir. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, teguran-Mu, nasihat-Mu untuk kami. Sebelum Engkau datang kembali menjemput kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia kepadamu, yaitu hidup dapat dipercayai oleh Engkau, mempertanggungjawabkan apa yang Engkau berikan kepada kami, tugas-tugas kami Tuhan. Bahkan kami tetap bertekun, tetap setia sampai akhir menyelesaikan tugas kami, sehingga kami dapat berkenan dan dapat menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.